Selasa 31 Januari 2006. Selamat malam, Mama Tori. Selamat malam. Selamat datang di Forum Pemuda Podcast NTT. Teman-teman pecinta podcast Forum Pemuda NTT dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya bersama salah satu narasumber yang saya undang khusus untuk berbagi kisah mujizat dan kasih Kristus sebenarnya pada semua manusia yang pernah mengalami satu tragedi dimanapun Anda berada tapi diselamatkan oleh Tuhan. Sore hari ini Mama Selvince Victoria Sereh, salah satu korban tragedi Puku Afu yang selamat. Dan sore hari ini kita mau dengar kisah dari Mama Tori ya. Saya panggil Mama Tori biar lebih enak. Mama Tori, sekali lagi terima kasih atas undangan yang saya dengan teman berupaya betul untuk minta Mama kesini. Kesediaan waktu mungkin sibuk dan lain sebagainya. Mama Tori, Puku Afu adalah satu tragedi di tahun 2006. Saya sendiri pribadi juga masih kecil ya. Tahun 2006 saya masih SMA mau kuliah. Itu tragedi yang cukup menyakitkan banyak orang insan Nusa Tenggara Timur yang tahu bahwa ada satu ferry, jembatan merah kalau saya tidak salah, Mama Vinci. Tragedi itu cukup memilukan, tapi malam ini saya undang khusus Mama Tori untuk berbagi cerita bagaimana selamat dari kondisi itu, bagaimana perjalanan dari awal sampai ke sana. Mungkin Mama Tori bisa berbagi di podcast Forum Pemuda. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya menceritakan apa yang saya pernah alami. Siap. Dari kejadian Puku Afu. Mungkin saya harus cerita dari awal. Dari awal, siap. Pertama-tama memang tujuan saya ke Rote untuk mengadu nasib. Mau menjadi seorang PNS. Oh ya, Kabupaten Baru waktu itu. Iya, waktu itu Kabupaten Rote baru buka tahun 2006. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Saya harus sampai di Puku Afu saja dan saya harus kembali ke Kupang. Dan pekerjaan saya mengurus rumah tangga dan mengurus 3 orang anak. Mungkin singkat cerita, waktu saya berangkat dari rumah, tujuan mau untuk mengikuti tes di Rote, paginya itu saya ke sana, ke Pelabuhan Bolok untuk berangkat pagi. Namun ketika saya sampai di sana, ferry tidak ada karena cuaca buruk. Cuaca buruk ya. Oleh karena itu, ketika saya tanya ada petugas di loket, katanya sore jam 5 dulu baru ferry dari Kupang berangkat ke Rote. Jam 5 sore? Iya, jam 5 sore. Dan saya bersama suami kembali lagi ke rumah. Oh, Bapak antar ke pelabuhan? Ya. Jadi sore dulu baru saya kembali ke pelabuhan untuk berangkat ke Rote. Dan saya beli tiket waktu itu saya nomor 80. Nomor 80? Iya, nomor tiket saya itu nomor 80. Dan saya mungkin orang yang paling terakhir naik ke kapal feri ini? Iya, karena waktu saya sampai di pelabuhan, pintu feri sudah diangkat. Karena sudah mau berangkat, karena saya terlambat. Namun ada 2 polisi yang pegang tangan saya dan saya masuk ke dalam. Oh, mereka antar ke dalam feri? Iya, terima saya punya tangan dari jembatan, langsung masuk ke dalam feri. Siap. Terus berjalannya waktu sudah langsung feri juga berangkat. Pas jam 5 sore itu feri berangkat ke Rote. Berjalannya waktu waktu itu kan saya tidak dapat tempat duduk, tapi saya masih di bawah. Di dek bawah ya? Di dek bawah itu saya berdiri di samping oto-oto. Dan itu waktu itu tuh muatan feri itu sangat berat karena itu ada mobil-mobil, motor-motor, kendaraan sangat banyak. Ya. Jadi saya tidak dapat tempat duduk dan saya harus naik ke dek 2. Saya pergi untuk cari tempat di duduk. Lantai 2-nya? Iya. Tapi sementara itu feri sudah jalan. Feri sudah berangkat. Jam berapa kira-kira feri Jam keluar? 5 sore Jam itu 5 feri sore. sudah berangkat ke Rote. Jadi saya sampai di dek 2, saya di ruangan kelas 1.
Saya duduk di satu sofa, itu ada keluarga juga yang sudah duduk di situ, Situ, ya. seorang Pak Guru, dan beliau meninggal juga. Waktu itu kami dua duduk bersama. Jadi singkat cerita saya duduk dengan beliau, dia bilang, aduh ini kok ferinya jalan seperti ini, kok lambat sekali. Ya, karena muatannya berat. Berat. Ya. Itu kira-kira jam berapa Mama dia firasat bahwa feri jalan agak lambat? Itu sudah sekitar jam 6. Jam 6. Ya. Feri jalan lambat sekali. Sedangkan kalau jalan normal itu 3 jam bisa sampai ke Rote. Tapi jam, ya. sudah 1 jam lebih pun kami belum terlalu jauh perjalanannya. Jadi berjalannya waktu kami jalan, tapi lambat sekali. Terus sudah hampir jam 7. Jam 7 malam? Ya, sudah hampir jam 7 malam. Dia sepertinya tabrak satu gelombang yang sangat besar. Dan dia sampai gemetar. Ferinya bergetar ya? Sampai, kami juga di atas itu merasakan itu. Ya. Dia gemetar karena memang gelombangnya sangat besar. Terus saudara saya ini seorang Pak Guru, dia bilang, aduh ini bagaimana? Saya diam, saya bilang, tidak tahu lagi ini ada apa sebenarnya. Terus berselang lagi sekitar 15 menit lagi, dia tabrak lagi, gelombangnya jadi dua kali tabrak? Ya, tapi waktu itu belum hujan. Belum hujan, tapi gelombangnya itu 4 meter. Gelombangnya sangat besar. Jadi dia tabrak kedua, oto-oto di dalam feri sudah putus tali mereka. Oh, yang ikat ya, yang betul. Ikat oto-oto untuk itu, kendaraan. Ya, kendaraan itu sudah putus semua. Jadi oto-oto ini sudah miring, sudah lari ke waktu itu di sebelah kiri. Sebelah kiri saya. Mama, waktu itu tidak tahu posisi feri itu menghadap kemana. Malam. Jadi dia di sebelah kiri. Terus teman yang Pak Guru ini dia turun ke bawah. Dia bilang, adik tunggu ya, saya lihat dulu di bawah. Ternyata dia pergi, air sudah banyak di bawah. Kita agak mulai gugup di sini. Siap. Air sudah banyak di bawah. Terus dia datang, dia bilang, adik, ini sudah tidak tahu bagaimana lagi. Saya diam. Terus yang ketiga, dia tabrak lagi. Jadi 3 kali tabrak? Ya, 3 kali tabrak. Terus itu sudah posisi feri sudah miring. Itu sudah jam 7 lewat. Posisi feri sudah miring, dan itu mulai ABK sudah lari sini sana, naik turun supaya mau perbaiki ini mobil-mobil supaya dikasih keseimbangan. Ya. Tapi tidak bisa. Maka dari situ ada pengumuman. Itu semua penumpang di dalam sudah panik, menangis minta tolong. Ada yang bawa HP. Iya. Waktu itu mereka sudah telepon keluarga. Karena memang kondisi sudah tidak bisa lagi. Karena air di bawah sudah masuk. Banyak. Ya. Jadi waktu itu kan saya tidak bawa HP. Karena kami kondisi ekonomi. Siap. Kami punya HP 1, jadi suami yang pakai. Jadi saya berangkat itu saya tidak punya HP. Ya. Jadi saya juga tidak kabarkan kepada suami bahwa kondisi kami seperti ini. Ya. Jadi pas jam 7 lewat sedikit, langsung ABK, mungkin kapten atau tidak, saya juga tidak tahu, mereka pengumuman bahwa semua penumpang harus tenang. Semua penumpang harus urus diri masing-masing. Suruh kami penumpang naik ke anjungan paling atas. Ke anjungan yang paling atas feri ya? Ya, karena kondisi feri sudah miring. Jadi pertama juga mereka suruh kami lari ke sebelah kanan. Waktu mereka pengumuman itu perasaan Mama sendiri bagaimana? Saya diam dan saya tenang. Terus suruh kami harus pindah ke sebelah kanan supaya feri itu bisa seimbang. Oh ya. Tetapi tidak bisa karena mobil sudah banyak di sebelah kiri, jadi tidak bisa. Air di bawah sudah penuh. Di bawah yang supir-supir konjak-konjak sudah lari semua ke atas. Dan pertama juga lampu mati.
lampu mati, terus hidup lagi. Terus Tapi mesin hidup, mesin ferinya waktu itu. waktu itu hidup, tapi gelombang pukul sini sana jadi ribut, otot Tabrak tabrakan, kiri kanan. jadi semua berantakan di situ. Terus ABK bilang semua penumpang tenang dan urus diri masing-masing. Semua pada menangis, lari turun tangga, lari untuk naik ke anjungan paling atas, tapi saya tidak bangun dari tempat duduk saya. Itu rompi penyelamatan dibagikan. Belum Dibagi, sempat ya. ya. Jadi waktu itu suruh penumpang tenang supaya bisa bagi pelampung. Bagi pelampung itu ada 2 macam. Satu pakai gabus, satu pakai busa. Oh, gabus dan busa ya. Iya. Dan waktu itu juga pelampung tidak bisa sorong, oh ini dapat ini tidak. Dilempar saja. Memang karena kondisi seperti itu kondisinya ya. sudah sangat rumit. Nah, pertama dulu mereka bilang tembak. Tapi saya bilang tembak apa? Ternyata tembak bola api. Oh, ke udara. Ke udara untuk Ya, minta pertolongan. pertolongan. Tapi kan kami tidak mengerti ya. Saya tidak tahu itu maksudnya apa. Istilah ya. Iya. Tapi katanya itu supaya minta Untuk penyelamat, betul. Iya. Jadi banyak yang sudah naik ke atas karena bilang semua penumpang naik ke anjungan paling atas karena semua rakit-rakit sudah dibuang ke laut. Waktu itu buang saya punya pelampung. Pokoknya hanya buang saja. Mama buang ke bawah atau? Tidak, dari ABK itu buang kasih kami penumpang. Oh. Iya, karena posisi tidak bisa bagi satu persatu, tidak. Jadi siapa yang cepat dia dapat. Siapa yang cepat di tiang feri. Ya. Di tiang kamar, di tiang kelas 1 itu kan ada kursi terus ada tiang. Iya, betul. Jadi saya punya pelampung ini lengket pas di tiang, terus saya ambil, saya langsung pakai. Tapi posisi pakai juga setengah mati. Karena miring baru feri juga tidak seimbang lagi. Semua penumpang sudah menangis. Saya pakai habis saya punya pelampung, saya bilang Tuhan, sampai saya selamat pun saya tidak akan menangis. Itu janji Mama terhadap Tuhan. Saya janji, saya bilang Tuhan, sampai saya selamat pun saya tidak akan menangis. Karena semua orang sudah menangis. Minta pertolongan, minta keluarga, telepon ke keluarga di mana-mana supaya minta pertolongan. Ya. Sampai saya pakai habis pelampung, saya angkat saya punya tas pakaian itu ada. Oh, tas pakaian masih sempat selamat. Tidak, waktu itu masih di atas kursi, saya berdiri di samping kursi itu ada tiang, terus tas pakaian saya di situ. Ya. Terus saya angkat, saya bilang Tuhan, saya buang segala-galanya. Maksudnya apa yang saya punya saya buang. Buang juga bukan buang ke depan, saya buang ke belakang. Supaya saya tidak bisa ingat apa-apa yang saya punya. Dan waktu itu saya buang habis, saya bilang Tuhan apapun yang terjadi, saya siap. Dan saya bilang Tuhan, anak-anak masih sangat membutuhkan saya. Dan Tuhan kasih saya kekuatan. Supaya saya bisa keluar dari tempat ini. Maka saya sudah pakai pelampung, perlahan-lahan saya harus keluar. Seperti ada gerakan dalam hati saya bahwa harus keluar. Jadi itu ada yang mendorong, seperti ada yang mendorong untuk keluar. Seperti ada sesuatu harus keluar dari dalam ini ruangan. Nah, Pak Guru yang ada di dekat saya itu dia sudah menangis, semua menangis histeris, ada yang sampai pingsan di situ. Tapi saya tenang, saya tidak menangis. Saya bilang apapun yang terjadi saya siap dan saya tidak akan menangis. Itu janji saya dengan Tuhan. Dan ketika itu saya merayap. Itu posisi juga feri sudah miring. Jadi jalan saja tidak bisa. Harus merayap. Jadi merayap dari lantai untuk keluar dari pintu kamar itu. Itu dari pintu kelas 1. Itu saya merayap sampai di pintu untuk keluar ke samping. Nah, dan saya sampai di luar. Seperti ada gerakan bahwa harus lompat. Nah, posisi feri di sebelah kirinya, dia punya sebelahnya itu masuk dalam air. Nah, posisi sebelah kanan itu tinggi. Tapi gelap gulita, baru itu gelombangnya besar, tapi belum hujan. Belum hujan. Hanya gelombangnya itu 4 meter. Dan saya sampai di samping kapal, kan ada besi-besi di situ.
Saya bilang, Tuhan, apapun yang saya alami, saya tetap yakin bahwa pasti Tuhan tolong saya. Kayak ada dorongan untuk lompat. Lompat sudah. Baru gelap lagi. Ya. Tapi ada yang sudah naik ke anjungan paling Itu atas. Pak Guru yang tadi dengan Mama sudah tidak lihat lagi. Saya tidak lihat lagi. Saya sudah tidak tahu dia kemana, saya sudah tidak tahu. Karena ada lampu kadang hidup, kadang mati. Kadang mati, ya. Iya. Baru plafon-plafon di atas ini sudah jatuh-jatuh. Kursi-kursi ini sudah tercabut. Sepertinya dia patah. Ferry ini patah. Jadi dia ini kursi-kursi ini sudah tercabut. Jadi saya merayap sampai di pintu untuk keluar. Saya pegang besinya. Saya lompat. Mama lompat ke bawah. Tinggi sekali. Saya tidak tahu itu air lautnya di mana. Tapi hati ini harus lompat sudah. Harus keluar. Supaya ketika Ferry jatuh masuk kan tidak bawa dengan saya. Betul. Iya, jadi saya lompat. Lama baru masuk. Oh. Tapi itu sudah pakai pelampung ya. Iya, jadi saya jatuh, masuk, terapung kembali, Ferry masuk. Oh, jadi posisi Mama lompat dalam kondisi menggunakan pelampung ke bawah. Iya. Terus saya angkat Mama ke atas. Angkat kembali, Ferry. Itu Ferry. Ferry langsung banting masuk. Langsung pertama tuh dia seperti bulat besar karena air, dia langsung banting masuk. Tapi dia kembali normal. Airnya atau Ferrynya? Ferrynya. Dia kembali seimbang dan dia langsung masuk. Tapi gelombang sudah tarik saya jauh dari Ferry ini, posisi Ferry. Iya. Tapi banyak penumpang yang masih di dalam. Ada yang tidak sempat keluar. Dan waktu itu saya terapung kembali, Ferry masuk, terus ya ini mungkin cara Tuhan saya dapat triplek seperti sebuah pintu. Triplek, ya. Iya, langsung saya peluk, terus sudah saya naik. Dan itu sudah banyak orang yang sudah jatuh di bawah. Maksudnya ada orang di anjungan paling atas, jadi ketika banting masuk mereka sudah bisa terjun keluar. Tapi rakit-rakit sudah ada, tapi kami tidak tahu. Tidak tahu rakit ada di mana, mungkin gelap. Gelap, baru gelombang besar. Sampai di situ terus saya sudah pegang pintu. Itu pas 7:30. Sudah jam 8 lewat. Jam 8 saya sudah masuk ke dalam. Itu jam tangan saya langsung saya buka dan saya buang. Saya tidak tahu waktunya. Itu saya sudah masuk ke dalam dan saya dapat pintu. Sudah seperti kayak main ski air begitu. Karena ringan pintunya. Saya peluk. Ya, setelah jam tangan Mama lepas. Itu saya sudah pegang triplek seperti pintu. Pintu begitu yang tadi ya Mama. Iya, saya naik di atas terus karena ringan. Jadi saya sepertinya kayak main ski air begitu. Jadi gelombang 4 meter, jadi saya naik turun sampai hampir pagi. Itu sudah Rabu. Berarti sudah hari Rabu itu? Iya, sudah Rabu pagi. Hampir siang. Itu hujan yang ngeri. Hujan itu sudah Rabu pagi. Ke bulan Februari dong Mama, karena kejadiannya kan 31. Iya, sudah masuk tanggal 1 Februari. Iya, sudah masuk tanggal 1 Februari dan hampir siang saya ketemu dengan 2 orang yang ikat bawa ban 2. Oh, dapat ban 2. Iya, ya. Itu ban itu mereka ikat gabung. Jadi orang itu dia bilang, Mbak, buang aja itu triplex. Karena saya pun triplex ini kan ringan. Ringan, ya. Jadi saya bahu ini sudah sakit karena harus pegang. Kalau harap ini pelampung di badan tidak bisa. Karena harus ada sesuatu yang kita pegang supaya bisa kepala ini keluar bisa untuk angkat bernapas. Ya. Maka saya lompat, saya buang itu triplex, terus langsung saya pegang di ban yang 2 orang sementara pegang ban. Terus sudah siang, itu hujan nonstop. Hujan, terus kami terapung saja. Dan saya hanya berdoa, saya bilang Tuhan, apapun yang terjadi saya siap. Dalam kondisi itu hanya doa yang bisa saya hanya berdoa, saya bilang Tuhan kasih saya kekuatan supaya saya bisa keluar dari tempat. Saya bukan berdoa untuk Tuhan selamatkan saya. Saya tidak. Saya berdoa, saya bilang Tuhan kasih saya kekuatan. Dan memang mujizat Tuhan, dan saya minum air, tapi ketika muntah saya sudah bertenaga kembali. Oh,
Saya sudah dapat tenaga kembali itu mulai panas dari kaki saya. Ada rasa Iya, panas rasa panas, sudah rasa panas dan muntah, sudah tenaga sudah kembali. Saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, saya doa hanya apapun yang terjadi saya siap. Itu hari Rabu lalu siang, sudah pagi itu. Ya, sudah pagi. Itu kami 3 orang. Berjalannya waktu, kami ketemu lagi 3 orang. Di arus bawah Ya, itu. arus bawah. Nah, itu di samping kiri kanan kami itu mayat. Mayat. Itu sudah meninggal. Tapi sama-sama. Sama-sama. Karena satu arus. Karena kami tidak bisa berenang. Karena posisi tidak tahu itu di mana. Tidak tahu, tidak bisa lihat darat. Kondisinya gelombang besar. Jadi kami ketemu lagi 3 orang. Terus kami ambil mereka. Ayo pegang di sini. Tapi mereka masih hidup. Jadi Kami 6 orang. Kami 6 orang. Kami pegang di bahan itu. Tapi tali pelampung kami itu baku ikat. Baku ikat. Ya, kami baku ikat. Laki-laki 5, saya sendiri perempuan. Dan saya sudah yang paling kuat. Saya bisa bicara, saya kasih kekuatan dia. Harus bertahan, ayo kuat, berdoa. Supaya kita bisa dapat pertolongan. Siang itu hujan selama hari Rabu itu hujan terus. Hujan terus, baru hujan itu seperti bagaimana ya? Kayak kerikil lah begitu. Jadi kena itu kayak sakit, kayak pedis. Saya bilang, ini apa? Seperti ini lempar kerikil lah. Karena sakit. Jadi memang waktu itu kan kami hanya muka saja yang keluar. Sebagian tubuh semua di dalam di darat. Kan gelombang 4 meter. Jadi tidak bisa bergerak apa-apa. Jadi kami saling kasih kuat. Siang itu memang kami lapar. Terus kami temukan 1 gelas aqua. Air. Karena kami haus. Terus kami bagi. 1 minum sedikit sorong. Kami 6 orang harus minum itu air. Sampai di saya bilang, aduh ini saya semua kasih habis. Ini haus sekali. Tapi yang 5 ini sepertinya mereka bagaimana ya, tidak ada tenaga lagi. Tapi saya harus kasih kuat. Saya bilang harus bertahan. Ini pasti kita dapat pertolongan. Rabunya itu kan di pelampung kami itu kan ada listrik. Kalau betul. Ada listrik. Kalau minta pertolongan kan harus tiup. Tiup itu kami 6 orang tiup. Kami lihat ferry tapi jauh sekali. Kami tidak tahu posisi kami itu di mana. Tapi lihat ada ferry. Lihat ferry tapi ferry kecil sekali. Ferrynya kecil sekali, itu jauh sekali. Jadi kami minum habis air, kami saling kasih kuat. Saya berdoa, saya ajak, saya bilang, ayo kita nyanyi, ayo kita berdoa. Saya kasih semangat. Terus ada itu seorang laki-laki, dia bilang, ya ibu berdoa buat kita supaya kita bisa dapat pertolongan. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan kasih kami kekuatan supaya kami bisa keluar dari tempat ini. Itu gelombang 4 meter dan kami sulit sekali untuk bisa melawan itu. Lalu sudah sore kami lihat ferry, kami tiup listrik. Sampai saya Rabu tuh saya gigi kasih pica sapu listrik. Hari Rabu itu. Iya, karena tiup-tiup juga tidak dapat putus asa. Ya. Seperti rasa ada putus asa. Iya. Kok ini kita tiup-tiup tidak ada pertolongan yang datang. Sedangkan pesawat juga ada. Pesawat lalu lalang. Tapi tidak bisa tolong kami. Kami lihat ferry sudah sore. Rabu sore itu. Iya, sudah Rabu sore. Ferry sudah mau pulang. Kembali, sudah tidak tahu lagi, sudah menghilang. Kami tidak tahu posisi kami di mana, tapi kami bilang apapun yang terjadi kami siap. Hari Rabu itu banyak penumpang yang mendapatkan pertolongan, tapi kami tidak. Belum. Kami 6 orang, ada mayat-mayat banyak di situ, ada juga yang masih hidup. Tetapi kami ferry tidak mampu masuk ke tempat itu karena gelombangnya sangat tinggi. Terus berjalannya waktu, sudah sore, kami lihat ferry sudah kembali. Ferry sudah tidak ada lagi. Pesawat juga sudah tidak ada lagi. Memang kami lapar. Tapi saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, kasih saya kekuatan.
supaya saya bisa keluar dari tempat ini dengan teman-teman. Terus sudah malam. Ini sudah malam Rabu. Rabu malam. Ya. Ya. Kami selalu berdoa, kami selalu kasih kuat. Kalau ada yang tidak bicara, kami ayo. Supaya kami, omong ya. Iya, supaya mereka bisa kuat. Saya bilang, ayo semangat. Perempuan saya sendiri, saya bilang semangat. Tapi cara Tuhan, saya tidak apa-apa. Mama rasa kuat. Mama. Saya kuat. Saya tidak rasa pusing, saya tidak rasa apa-apa. Jadi saya kasih semangat, tapi yang 5 ini sudah tidak bisa. Maksudnya mereka sudah lapar, sudah suam, terus sudah malam. Kami hanya terapung di situ. Tapi mayat banyak, kami bersama-sama. Banyak di situ, kadang sandar di kami belakang, kadang mereka duluan, kadang kami duluan, kan satu arus. Dan itu kalau perempuan, sampai saya lihat, kalau perempuan yang meninggal, berarti dia matono. Ya, kalau laki dia melenggang. Ya. Jadi saya bilang, Tuhan, kapan kami bisa dapat pertolongan? Sudah malam, kami selalu kasih ini, ayo kuat supaya bahan ini jangan masuk ke dalam air. Maksudnya mereka bisa masih ada napas ya, bahan tetap ini angkat. Kalau mereka sudah meninggal kan pasti bahan sudah masuk. Terus sudah malam semua sudah, saya selalu bilang ayo semangat, kan kita tidak bisa tidur, posisi kita harus tahan supaya kita bisa kuat, karena harus pegang ini bahan supaya jangan terlepas. Ya saya bilang ayo kuat, semangat. Jadi sudah malam, terus semua sudah sepertinya tidak bisa bicara lagi. Ya. Ada suara, dia bilang, ini tengah malam, tapi hujan. Dia bilang, itu sementara hujan malam yang hari keduanya. Iya, masih hujan terus. Terus dia bilang, saya mau tolong kamu, tapi hanya mau tolong Ibu Tori saja. Kok tahu nama saya? Tapi saya lihat begini, kok ini bukan di darat. Maksudnya tidak ada perahu, tidak ada feri yang datang. Ini di tengah laut, kok dia bisa tahu nama saya? Saya bilang, kalau mau tolong kami, harus tolong kami semua. Saya tidak mau sendiri. Saya tidak mau ditolong sendiri. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau memang ini pertolongan dari Tuhan, saya terima. Tetapi kalau dari setan, saya tidak mau terima. Dan memang waktu itu panggil lagi. Saya mau tolong kamu, tapi hanya mau tolong Ibu Tori saja. Kok suara ini semakin datang? Nah, saya kan bukan hilang ingatan, tidak. Mama sadar. Sementara sadar. Kan harus sadar supaya bisa pegang itu. Ya. Kalau tidak sadar, maka terlepaslah sudah itu ban dan habis. Saya berdoa lagi, saya bilang, Tuhan, kalau memang ini pertolongan dari Tuhan, saya terima. Tapi kalau dari setan, saya tidak mau. Itu saya lihat satu gunung putih sekali. Putih, tapi dia bentuknya seperti burung, tapi dia putih sekali. Terus ada salah satu dari kami 6 orang, itu dia jawab. Dia bilang, kalau mau tolong kami semua. Bukan hanya Ibu Tori. Orang tahu saya pun nama. Sedangkan kami di situ juga selama satu hari itu, kami tidak perkenalkan, oh iya, nama siapa, tidak. Tapi korang tahu saya pun nama. Oh iya. Jadi saya juga heran, saya bilang, saya berdoa terus, saya bilang, Tuhan, kalau saya terima ini pertolongan, kalau dari setan, waktu itu juga pasti saya sudah meninggal. Siap. Tetapi saya bilang, kalau ini pertolongan dari Tuhan, saya terima. Tetapi kalau dari setan, saya tidak mau. Maka dia terbang. Dia terbang. Dia terbang, dia kebas di sayap. Tapi warna putih besar seperti satu rumah. Dia kebas di sayap. Dia terbang, dia kebas di sayap. Sepertinya airnya itu dalam sekali. Jadi dia kebas di sayap, airnya itu langsung. Lanjut, Mam. Ya, waktu itu kan dia kebas di sayap. Jadi saya sempat bertanya dalam hati, saya bilang, Tuhan, kalau malaikat, terima kasih. Tapi kalau memang ini iblis, Tuhan jauhkan dari saya. Supaya
saya jangan dapat hambatan. Itu dia kebas sayapnya besar sekali, seperti satu rumah. Jadi itu juga saya. Itu malam ya Mama tadi? Malam, sudah malam itu Rabu malamnya. Terus dia sudah hilang, dan dari situ gelombang sudah mulai turun. Oh, lebih reda. Iya, Lebih mulai tenang, agak reda, tenang, tapi ya. memang masih gelombang, tapi dia sudah tidak sekincang yang sebelumnya. Iya, sebelum Rabu, sebelum paginya itu sangat kincang. Terus saya panggil, saya bilang, Mas, ayo kuat. Kan saya panggil supaya dorang bisa sadar. Bisa ini. Saya, ayo semangat. Ini tengah malam, gelap gulita. Tidak ada bintang, tidak ada ini, gelap gulita. Terus kami masih 6 orang. Tapi yang paling parah itu 3 sudah tidak bisa berdaya. Tidak kuat ya. Iya, tidak bisa. Maksudnya panggil juga, mereka sudah tidak bisa angkat kepala lagi, hanya mereka tondol. Terus sudah pagi, ini sudah Kamis pagi. Iya, sudah masuk paginya itu tidak hujan lagi, tapi masih gelombang, tapi tidak terlalu besar lagi. Paginya itu ada 3 orang itu sudah tidak bisa lagi. Saya panggil, nah itu baku ikat dengan saya bilang, ayo, tidak bisa bicara lagi. Pelampung mereka sudah semakin turun, baru itu sudah tidak bisa lagi. Satu langsung tarik napas, habis. Terus saya bilang, ya kalau memang nasib sudah di sini, ya kami lepas. Jadi saya buka dia punya tali ikatannya itu. Pelampungnya itu kan baku ikat. Saya langsung buka satu, saya bilang, oke, ini nasib sudah di situ, tapi kasih kami jalan supaya kami bisa keluar. Sampai. Terus saya lepas, terus tidak sampai 1 jam, satu lagi meninggal. Jadi bertiga tadi? Iya. Tapi dorang 3 itu sebenarnya dorang bisa dari malamnya itu. Tapi yang satu masih agak ini, saya langsung lepas meninggal. Terus satu lagi ikut mereka 3 langsung meninggal sekitar jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Iya, itu 3 sudah meninggal. Kami sudah buka dia punya tali ikatan. Ikatan pelampungnya itu kami langsung buka dan kami lepas. Terus saya bilang, nasib sudah di sini, ya kasih kami jalan supaya kami bisa dapat pertolongan, supaya kami bisa kasih tahu, supaya bisa tolong untuk bawa pulang. Saya ngomong begitu. Terus saya ini kuat, saya tidak pingsan, memang lapar, tapi saya bilang Tuhan kasih saya kekuatan supaya saya bisa keluar dari tempat ini. Siangnya itu kami sisa 3 orang, saya perempuan dengan laki-laki 2 orang. Terus yang 2 itu di ban yang 1, saya di ban yang 1. Terus saya bilang, Tuhan, kalau memang kesalahan saya sehingga saya belum dapat pertolongan, atau kesalahan kedua orang ini, maka kami tidak dapat pertolongan, Tuhan kasih pisah saya dari mereka. Itu sudah mau jam 9, sudah agak siang. Saya bilang, Tuhan, saya sempat merenung dalam saya punya diri. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam diri. Sehingga sampai saat ini sudah banyak orang yang dapat pertolongan, tapi saya belum. Saya bilang, Tuhan, kalau memang mereka 2 punya beban, kasih pisah saya dari mereka. Maka mungkin sekitar jam 2 siang, tapi tidak hujan lagi. Terus satu gelombang datang. Dia potong putus kami punya ban, tali di ban. Nah, sedangkan ban yang baku ikat itu tali kapal, tali warna biru. Talinya sangat besar. Tapi putus. Bagi 2. Dan mereka 2 ke lain, saya sendiri ke lain. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ini mereka punya beban, makanya kami tidak dapat pertolongan. Maka saya ambil ban yang 1, karena saya sudah sendiri, yang 2 itu sudah sendiri. Dan kami sudah berpisah. Sudah tidak tahu lagi. Yang 3 mati juga berpisah, tapi tidak jauh. Jadi masih sekitar situ. Iya, sekitar itu.
saya langsung ambil ban. Ban itu saya kasih masuk di satu kepala. Saya kasih masuk di kepala, saya kasih keluar kaki. Terus saya tidur. Saya bilang, Tuhan apapun yang terjadi saya siap. Tapi Tuhan, saya pun anak-anak masih butuh saya. Itu saya punya doa. Saya bilang, Tuhan, kedua orang ini karena beban mereka sudah terpisah. Saya juga heran kok tali bisa putus. Tidak tahu itu seperti orang potong bagi dua ini tali. Jadi mereka, saya bilang Tuhan terima kasih. Saya sudah sendiri dan apapun yang terjadi saya siap. Tapi Tuhan, sampai saya selamat pun saya tidak akan menangis. Waktu arus pukul tali itu selesai, dua orang itu masih sempat omong atau tidak? Mereka sudah tidak berdaya lagi. Sudah lemas juga. Iya, satu sudah tidak bisa lagi. Sampai karena mungkin mereka minum air terlalu banyak. Jadi mereka sudah tidak berdaya. Tapi saya bilang berdoa supaya kita bisa keluar dari ini. Kasih kita kekuatan, tapi mereka sudah tidak bisa jawab saya. Saya yang harus, saya kasih kuat mereka, tapi mereka tidak bisa jawab. Mereka sudah terpisah dari saya, kasih masuk ban, dan saya sudah tidur di atas. Saya bilang, apapun yang terjadi saya siap. Saya seperti mimpi. Saya sudah tidur enak. Di atas ban, iya. Sudah dikasih naik kaki di ban, jadi saya sudah tidur enak. Itu jam-jam itu sudah siang, sekitar siang. jam 2. Jam 2 siang. Iya, sekitar jam 2 itu sudah cerah. Itu sudah cerah, sudah tidak hujan lagi. Gelombang juga tidak terlalu besar, mungkin sekitar 1 lebih meter lah. Tidak terlalu. Tidak lapar waktu itu juga, Mama? Tidak rasa lapar? Tidak? Lapar. Saya lapar, tapi saya bilang Tuhan kasih saya kekuatan. Dan orang yang mati di situ itu banyak ikan-ikan yang sudah makan. Saya hanya berdoa, Tuhan jangan ada ikan yang sentuh satu kaki. Dan ikan satu pun tidak ada yang sentuh saya. Saya bilang Tuhan, nah yang sudah meninggal itu kan burung hinggap di kepala. Totok. Saya bilang Tuhan jangan ada burung yang hinggap di saya. Karena itu burung pemakan daging. Saya bilang Tuhan kasih saya kekuatan. Saya sudah masuk di dalam bahan, saya sudah tidur enak. Seperti mimpi, saya langsung tutup mata sekejap. Saya seperti mimpi ada sebuah sampan. Itu nyata atau Mama merasa macam dalam kayak mimpi lah begitu. Sebuah sampan yang di dalam sampan itu ada seorang laki-laki dengan satu anak kecil. Tapi di dalam sampan itu berwarna biru. Saya tidak tahu itu dari mana. Itu sampan itu dia berwarna biru dan yang duduk itu ada 2 orang, satu laki-laki dengan satu anak kecil bawa saya ke darat. Nah, itu ke dalam mimpi lah begitu. Antara sadar tidak sadar ya. Karena saya sudah tidur enak, tidak ada ini lagi, jadi tidak perlu pegang ini lagi. Jadi gelombang bawah mana oke. Sepertinya mimpi dia bawa saya ke satu tempat itu sudah di pinggir, tapi saya bukan di pinggir. Nah, bawa saya ke satu tempat, di situ ada satu gua yang ditunggu oleh satu ibu. Saya tidak tahu. Terus saya turun dari sampan itu, di pinggir pantai itu ada pohon yang tumbuh itu kolam susu. Kolam susu itu banyak sekali dan ada satu pohon kelapa. Dan di sebelahnya itu satu gua yang ditunggu oleh seorang ibu. Terus saya masuk ke dalam gua itu, itu perempuan disuruh dia punya suami yang tadi bawa saya itu anak kecil. Dia bilang naik kelapa, ambil satu buah dan kasih dia minum air. Saya tidak tahu. Pokoknya dalam itu mimpi, antara alam bawah sadar dan tidak itu. Iya, itu tidak tahu. Terus dia naik ambil satu buah kelapa. Dia datang, dia potong itu kelapa dan kasih saya minum di air. Saya minum di air. Terus saya minum habis, tapi itu pohon yang kolam susu itu, itu banyak sekali.
Saya minum habis, ini ibu dia bilang naik sampan dan antar pulang saya. Dia bilang naik sampan, antar pulang saya. Terus saya naik sampan. Saya naik sampan, tapi di dalamnya itu warna biru sekali. Itu sampan itu biru, tidak tahu birunya itu seperti bagaimana ya. Sampai dia mengkilat, Oh, iya. itu sampan itu biru. Terus dia antar saya. Dia bilang, itu ibu bilang antar pulang dia. Karena anak-anaknya masih tunggu dia. Masih tunggu. Ya. Jadi waktu antar pulang itu, tapi anak kecilnya itu tinggal dengan Oh, ibu. jadi Iya. jangan ibu ini anak tinggal, mama dengan yang Itu yang bapak disampan, itu ya. diantar pulang saya naik sampan, saya kembali, langsung saya kaget. Dia sudah antar pulang, saya sudah ada itu sampan, saya langsung, pokoknya dia dayung bawa pulang saya, langsung saya kaget. Saya kaget begini, saya langsung lihat sudah ada kapal di depan saya. Itu angkatan laut. Itu posisi mama di atas sampan itu atau di atas pelampung itu? Dia masih di itu pelampung, tapi ke dalam mimpi lah begitu. Jadi saya juga tidak mengerti, tapi orang itu dia sudah antar pulang saya. Dan ketemulah dengan itu kapal. Tapi saya sementara tidur di atas itu. Di atas ban ini. Iya. Saya kaget, saya buka mata begini, kapal sudah ada di depan saya. Padahal dari pagi sampai sudah mau sore, itu sudah jam 3 itu. Sudah mau jam 3. Itu tidak ada kapal satu pun. Jadi waktu mama di dalam masih di rumah sakit, itu ditampung. Mama sendiri atau ada beberapa orang juga di dalam? Ya, waktu itu kan yang selamat itu kan kami 3 orang. 3 orang. Jadi yang kami 3 orang itu. Ada di dalam situ. Iya, di dalam situ. Itu Bapak belum diberi kesempatan ketemu ya? Belum. Belum sempat. Iya, Nanti karena ketemunya bagaimana coba Mama cerita? pertama kan ada, tapi saya kan tidak apa-apa. Siap. Jadi dokter juga bilang, oh ibu tidak apa-apa. Jadi saya bilang, oke, kalau begitu nah saya bisa ketemu dengan keluarga. Ya. Terus dokter bilang oke, maka dokter sampaikan ke yang penjaga di Penjaga, pintu ya. itu. Di situ kan ada polisi. Jadi maka dia tanyalah sudah suami dari Ibu Takoi, Ibu Victoria mana? Terus yang ada di situ itu kami penanggung jawab gereja. Terus dia langsung angkat tangan. Oh ada, padahal bukan suami saya. Nah suami waktu itu kan dia ada terima telepon dari keluarga, ada kakak Adi yang kasih informasi ke keluarga bahwa mama selamat. Dia sudah sampai di rumah sakit, dia tidak apa-apa. Terus maksudnya kami penanggung jawab itu masuk ke dalam itu, maksudnya mungkin ada mau beli obat, kayak mungkin ada keperluan apa-apa supaya dia tanggulangi. Maksud dia seperti itu. Tetapi polisi tanya, terus dia tidak dikasih masuk juga, dia masih tetap berdiri. Langsung suami datang. Suami datang, langsung mereka 2 berdiri di situ. Polisi tanya lagi. Suami dari Ibu Victoria mana? Victoria ini di mana? Suami angkat tangan. Terus ini polisi bilang, di yang penanggung jawab dia bilang, tadi Bapak angkat tangan bahwa ini Ibu. Ini suami dari ini Ibu Victoria Bapak. Ya tidak, saya maksudkan mungkin ada mau beli perlu obat. Beli obat atau beli ini karena suami lagi terima telepon. Ya. Terus dia bilang, oh tidak apa-apa. Sudah, mereka 2 masuk, lihat saya. Dan ya kondisi saya tidak apa-apa. Stabil. Ingatan saya juga tidak. Masih ini. Masih kuat lah ingatan Mama. Sampai hari ini 16 tahun juga ceritanya masih sistematis sekali. Siap. Lalu setelah dari rumah sakit ke rumah ya Mama? Ya masih nginap dulu, berobat dulu selama 3 hari. Baru kembali ke rumah. Di rumah sakit tidak ada gejala penyakit lain? Tidak, itu hanya panas tinggi. Iya, dengan pengaruh mata juga karena karena di laut Mama, iya. Iya, karena pedis. Waktu itu kan air laut. Ini tuh aja pengaruh mata. Terus dokter kasih obat, sudah baik, panas tingginya sudah membaik, maka diizinkan untuk kembali ke rumah. Jadi saya hanya di rumah sakit hanya 3 hari. Nah saya berangkat dari ceritanya Mama ini kan ada adik-adik anak-anak. Waktu itu anak berapa orang Mama? Waktu itu anak-anak 3 orang. Yang pertama kelas 4 SD.
yang kedua kelas 2 SD, yang ketiga baru 1 tahun 6 Baru bulan. 1 tahun 6 bulan. Iya. Tahun 2006. Iya, 2006. Sekarang sudah besar. No? Iya, sekarang sudah besar Jalan, ya. Ya. Nah, setelah sampai dari rumah sakit sampai ke rumah, di rumah tetangga menunggu. Iya, waktu itu memang tetangga terus jemaat yang satu gereja. Satu gereja ya. Iya, mereka sudah menunggu dan mereka juga ya sempat lari ke rumah sakit untuk melihat saya, dan saya tidak apa-apa. Dan sampai di rumah mereka juga pergi untuk ya ucapan selamat karena saya sudah selamat. Saya tidak ada apa-apa, tidak luka apa. Memang waktu itu luka sedikit. Karena pelampungnya kan selalu pukul-pukul tuh. Nah, ini gelombang kan minyak yang tumpah dari otot-otot itu kan terapung di atas air. Jadi kita tabrak kena jadi ini memang luka tapi tidak seberapa. Siap. Ya. Nah, waktu itu mama mereka dibantu misalkan ada asuransi atau apa? Iya, waktu itu kami katanya diberikan asuransi. Iya. Itu sebanyak 5 juta. Waktu itu. Tetapi saya bersama suami, khususnya saya tidak mau. Saya tidak mau menerima itu asuransi. Karena saya berpikir bahwa saya tidak mau dibayar. Saya tidak mau ketika saya menghadapi persoalan ini, terus mereka harus bayar. Saya tidak mau. Saya ikhlas untuk saya tidak mau mengambil. Sampai surat-surat yang ijazah saya yang hilang pun saya rela. Sampai saat ini pun saya tidak mau mengurus. Jadi mama ikhlaskan semua di bawah. Ikhlaskan sudah. Saya tidak mau. Keren. Siap mama. Ini beta mau ngobrol apa tapi Mama Tori mungkin pesan atau kisah buat semua orang yang menyaksikan kisah hidup Mama Tori ini agar menjadi inspirasi bagi termasuk kami yang muda-muda yang kadang-kadang lupa Tuhan. Ini kami terbuka. Bahwa kadang kami larut dengan dunia yang sebenarnya harus berpegang kepada Tuhan. Tetapi mungkin bisa berbagi untuk semua orang. Baik, terima kasih. Mungkin pesan dan kesan terakhir dari saya. Mungkin anak-anak atau mungkin orang-orang yang mungkin kita masih hidup di dunia ini. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, tantangan hidup, baik itu ekonomi maupun apa saja, kita harus tenang dan kita menyerahkan itu semua pada Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan bekerja dan pasti kita mendapatkan pertolongan. Amin. Di saat kita menaruh harapan kepada Tuhan dan memberikan kesempatan kepada Tuhan di depan kita, apapun yang kita hadapi, baik itu kita mau menabrak sebuah gunung pun gunung itu akan goyah. Dan kita akan menjadi pemenangnya. Dan khususnya anak-anak ingat bahwa hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Jangan mengandalkan kekuatan. Karena mengandalkan kekuatan itu tidak bagus. Amin ya Mama Tori, terima kasih. Mungkin hanya itu saja. Dan ingat berharap hanya kepada Tuhan. Dan ketika menghadapi persoalan jangan sekali-kali bimbang dan ragu pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan entah itu cepat atau lambat, karena waktu Tuhan tidak sama dengan waktu manusia. Itu saja. Terima kasih sekali lagi Mama Tori sudah hadir di podcast Forum Pemuda NTT. Kisah ini menjadi kisah inspiratif yang akan dibawa terus ke generasi. Cerita kisah tentang 31 Januari 2006 Pukuafu. Selamat malam dan terima kasih lagi untuk Mama Tori. Terima kasih. Saya juga terima kasih kepada Forum Pemuda NTT yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Amin, Mama. Terima kasih. Ya, siap.